Bab 1121, menaruh obat ke dalam gelasnya, wajah Tokia menjadi pucat, segera menarik kembali tangannya. Tuan Liam, tolong jaga sikapmu, mohon untuk tidak mengatakan perkataan seperti ini lagi, aku tidak mungkin menerimamu. Tuan Liam kesal, berkata, setahu aku, beberapa tahun ini Nona Tokia itu janda. Sulit bagi seorang wanita di masa jayanya untuk hidup sendiri. Nona Tokia, ini bukan hanya menguntungkan padaku, ini lebih membantumu. Tenang saja, aku janji akan melayani kamu dengan nyaman, hingga merasa melayang. Melihat niat buruk Tuan Liam, Tokia merasa takut. Akan tetapi, demi mengobati putrinya, dia memaksa dirinya tetap tinggal di sana. Tuan Liam, tolong berhenti mengucapkan kata-kata ini. Ini benar-benar mustahil. Jika kamu benar-benar ingin mengobati putriku, bagaimanapun aku akan mengumpulkan uang untuk membayar biaya pengobatan sesuai keinginanmu. Wajah Tuan Liam kecewa. Hai, iya, masalah tadi, kita menganggap tidak pernah terjadi. Kalau begitu, kamu menemaniku minum, kemudian berikan aku 1 miliar. Aku akan mengobati putrimu, ini tidak keterlaluan bukan? Tokia menerimanya dengan terpaksa. Aku hanya bisa meminum sedikit. Aku tidak mahir minum anggur. Iya, Tuan Liam segera menuangkan anggur. Recha yang duduk di sebelah melihat, ketika Tuan Liam menuangkan anggur untuk Tokia, dia mencelupkan jari tengahnya ke dalam anggur. Sialan, dia menaruh obat pada gelas Tokia, bisa diketahui itu obat apa. Akan tetapi, sepertinya Tokia tidak menyadari tingkah laku orang tersebut, langsung mengangkat gelasnya kemudian bersiap untuk minum. Hentikan, jangan minum, tiba-tiba terdengar suara Recha. Tuan Liam dan Tokia terkejut, kemudian menoleh, ketika Tokia menyadari Recha, tiba-tiba seluruh tubuhnya merinding, kemudian air mata mengalir di wajahnya. Itu dia sudah kembali, dia yang telah menghantuinya selama 3 tahun. Dia sangat gelisah, namun, lebih dari itu adalah kemarahan. Keluarga Agung menindasku, ketika mereka merebut Tomota Group, di mana kamu? Ketika aku sedang melahirkan anak, menderita, di mana kamu? Aku hanya melakukan sedikit kesalahan, langsung ditendang keluar dari rumah oleh keluarga Agung, dan ketika aku bersama anak di jalan, di mana saja kamu? Mengapa aku sekarang berubah menjadi kuat, bisa menghadapinya sendiri, kamu baru saja pulang? Mengapa keluhan tak berujung berubah menjadi air mata, meluncur ke pipi. Dia memeluk Sonia, menangis sambil berteriak, lepaskan. Kamu tidak memiliki hak memegang putriku. Melihat Tokia yang penuh dengan keluhan, hati Recha merasa sakit seperti ditusuk pisau. Siapa tahu dalam beberapa tahun ini, bagaimana Tokia melewati semua ini. Recha berkata dengan sedih, Tokia, mohon maaf. Beberapa tahun ini kamu sudah mengalami ini semua. Kamu tenang saja, aku akan menjelaskannya padamu, mengapa aku akan pergi saja tanpa pamit dalam 3 tahun ini. Aku percaya ketika kamu tahu alasannya, kamu akan memaafkanku. Tokia mencibir, kamu pergi tanpa pamit, bukannya pergi ke Jade Country mencari Putri Lea? Dan aku harus memaafkanmu. Sonia menyeka air mata Tokia dengan tangan kecilnya yang lembut. Bu, jangan menangis. Kamu pernah bilang, ayah tidak suka anak yang cengeng. Jika kita menangis, ayah tidak akan pulang lagi. Tokia dengan cepat menyeka air mata dari wajahnya, berkata, baik, ibu tidak menangis. Recha berkata, Tokia, kamu tenangkan diri dulu di luar. Aku akan berbicara dengan Tuan Liam. Tentu saja Tokia tahu apa yang ingin Recha lakukan. Tokia berkata, Recha, aku melarangmu melakukan apapun pada Tuan Liam. Sekarang satu-satunya yang bisa menyelamatkan Sonia adalah dia, apalagi Tuan Liam juga tidak menyebabkan kerugian terhadap aku. Iyakah? Recha bertanya balik, kemudian dia menuangkan anggur dari gelas Tokia ke dalam akuarium ikan. Bab 1122. Apakah dia benar putriku? Tidak lama, ikan yang di dalam akuarium mati. Seketika wajah Tokia menjadi pucat. Dia menyadari kalau Tuan Liam menaruh racun ke dalam gelas anggur sendiri.
Dia menatap Tuan Liam dengan kesal, "Brengsek kamu, bangsat. Masalah baik dikacaukan." Tuan Liam kemudian marah dan berkata, "Setan, aku bisa menyukaimu, itu adalah kemuliaanmu. Kamu benar-benar tidak bersyukur." Plak, tanpa ragu Recha menamparkan Tuan Liam, "Ada orang tertentu yang kamu tidak pantas menindasnya. Tokia, kamu keluar dulu, sini serahkan padaku saja." Tokia berpikir sejenak, kemudian menggendong Sonia keluar. Dia sudah hampir lupa, berapa lama sudah tidak ada yang membantu dia menghadapi ini semua. Tuan Liam sangat marah karena ditampar. Sejak kecil, dia belum pernah ditindas seperti ini. Dia berkata dengan kesal, "Bangsat, berani kali kamu memukulku. Segera meminta maaf padaku, jika tidak aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini." Plak, Recha menamparkan dia lagi. Tadi juga ada seseorang yang mengatakan seperti ini. Akan tetapi, sekarang tidak tahu masih hidup atau tidak. Yang dia katakan itu pembantu keluarga agung yang menindas Sonia. Ah, ditampar berturut-turut 2 kali. Tuan Liam benar-benar sangat marah. Dia mengeluarkan senjata lengannya dari laci, dengan keras melemparkannya ke kepala Recha. "Pria, pergi sombong saja di neraka." Recha dengan tenang mengulurkan tangan, menggenggam senjata lengannya dengan santai. Tuan Liam tercengang, kemudian dia menarik senjata lengannya dengan kuat untuk mendapatkannya kembali. Akan tetapi, senjata lengannya seperti ditahan oleh mesin. Bagaimanapun dia mengeluarkan tenaga, senjata lengannya tetap saja tidak bergerak. Tenaga pria ini kuat sekali. Ketika dia tercengang, Recha dengan kuat merebut senjata lengannya, kemudian melempar ke arah bagian bawahnya. Dengan suara teredam, Tuan Liam menutupi selangkangannya dengan tangannya, perlahan-lahan jatuh ke lantai, berguling-guling. Darah mengalir dari sela-sela jarinya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Dia kehilangan suaranya karena kesakitan. Recha berkata dengan nada dingin, "Melihat kamu masih belum melakukan kesalahan besar, kali ini aku menyelamatkan nyawamu. Kamu dapat menghindari kematian, tetapi kamu tidak dapat melarikan dari hukuman. Aku akan menghukum kamu tidak dapat bersama wanita dalam sepanjang hidupmu." Tuan Liam telah dikebiri, hidupnya ditakdirkan untuk tidak bisa bersama lagi dengan wanita. Recha keluar dari Gandaria. Tokia tetap saja menangis sambil menggendong Sonia, kedua matanya sudah merah. Hati Recha merasa bersalah. "Tokia, masuk ke mobil." Recha berkata dengan khawatir, "Di luar berangin, jangan membuat Sonia kedinginan." Tokia berpikir sejenak, melihat Sonia yang dalam pelukannya. Sonia memeluk erat Tokia, "Ibu." Sonia merasa dingin. "Baik, kita masuk ke mobil." Tokia menggendong Sonia masuk ke dalam mobil. Recha membawa mobil ke arah rumah keluarga agung. Keduanya diam saja. Situasi di dalam merasa sedikit aneh, tegang. Akhirnya, Recha memulai percakapan agar memecahkan situasi tegang ini. "Tokia, apakah dia memperlakukan kalian dengan baik?" Tokia berkata dengan bingung, "Siapakah dia?" Recha berkata, "Ayah kandung Sonia." Tokia sangat gelisah, berkata dengan marah, "Recha, di dalam hatimu, apakah aku itu wanita sembarangan?" Recha dengan cepat menjelaskan, "Tokia, aku tidak bermaksud seperti itu." "Bagaimana kamu bisa memikirkan begitu?" Tokia berkata, "Sonia sudah umur 2 tahun, dan kamu pergi itu di 3 tahun yang lalu. Jika kamu bilang Sonia adalah anak aku bersama pria lain, bukannya berarti, setelah kamu pergi, aku langsung mencari pasangan yang lain." Recha tercengang, analisis Tokia masuk akal. Sonia bukan anak pria lain. Kalau begitu, sekarang hanya ada satu kemungkinan, Sonia adalah anakku. Apakah benar dia adalah putriku? Bab 1123. Apakah benar dia adalah putriku? Tiba-tiba Recha menginjak rem, kemudian menatap Raditya dengan kaget. Seketika dia tidak bisa menerima kejutan ini. "Tokia, maksudmu, aku adalah ayah kandung Raditya?" Tokia mengangguk kepala kemudian berkata, "Iya. Sebenarnya sebelum kamu pergi, aku sudah hamil."
Saat itu aku secara spontan memegang perutku, sebenarnya sedang melindungi anak. Tetapi kamu mengira aku sedang menstruasi, masih memasak air gula merah untukku. Teringat masa lalu, hati Tokia mulai merasa sakit, kemudian dia diam. Hahaha, setelah memastikan Raditya adalah putrinya, Recha kehilangan kendali, tertawa terbahak-bahak. Dia belum pernah begitu senang dalam hidupnya, seperti orang-orang yang terperangkap di pulau terpencil selama beberapa dekade, akhirnya mereka menemukan kapal. Aku Recha, memiliki putri, dan juga, Tokia tidak pernah meninggalkan aku, dia masih istriku. Master yang biasa menghadapi kegagalan apapun tidak pernah berubah ekspresi. Saat ini mengalir air mata kegembiraan. Sepertinya dia menatap Tokia dengan memohon kemudian berkata, Tokia, biarkan aku memeluk putriku. Tatapan Recha membuat Tokia merasa terharu, kemudian dia menganggukkan kepala. Tatapannya, penuh dengan kasih sayang seorang ayah. Recha memeluk Raditya. Melihat boneka giok yang diukir dengan bubuk dan batu giok, Recha tidak bisa menahan untuk menciumnya. Raditya, panggil ayah. Raditya juga sangat senang, memegang wajah Recha, berkata, apakah kamu benar-benar ayahku? Recha menganggukkan kepala berkata, tentu saja, Raditya. Valkyrie memanggil dengan senang ayah. Raditya memiliki ayah, kedepannya teman-teman tidak akan bisa lagi mengatakan bahwa Raditya adalah anak yatim. Hati Recha merasa sakit seperti ditusuk jarum. Tokia kembali menggendong Raditya, agar Recha fokus membawa mobil. Akan tetapi, Raditya memeluk erat Recha, tidak ingin melepaskannya. Terpaksa, Tokia membawa mobil, membiarkan Recha memeluk Raditya. Dengan cepat, Raditya tertidur di pelukan Recha. Recha baru bertanya dengan pelan, Tokia, penyakit apa yang diderita oleh Raditya Valkyrie? Tokia menghela nafas kemudian berkata, dokter mendiagnosisnya sebagai spondilitis. Sekarang Raditya masih kecil, kondisi masih belum jelas, tidak berpengaruh pada dia. Akan tetapi, setelah setengah tahun kemudian, penyakit ini akan kambuh. Saat itu Raditya mungkin akan hemiplegia, bahkan mati. Hati Recha merasa sangat kacau. Generasi mendatang yang kebal terhadap semua jenis racun, akan memiliki beberapa penyakit fisiologis, tidak mudah untuk bertahan hidup. Tetapi jika dia selamat, pasti dia orang yang beruntung. Recha menyimpulkan diagnosis sederhana untuk Raditya, berkata, Tokia, jangan khawatir. Tidak peduli mengorbankan apapun, aku akan menyembuhkan Raditya. Saat berbicara, Tokia perlahan menghentikan mobil. Recha mengerutkan kening kemudian berkata, Tokia, mengapa kamu berhenti? Tokia berkata, orang tuaku mendirikan warung di sini, sepertinya masih belum makan. Aku pergi beli sarapan antar ke situ. Recha segera mengerutkan kening. Orang tua mendirikan warung, tidak mengatakan yang lain, hanya dengan satu Tomota Group, sudah cukup membuat mereka hidup mewah. Bagaimana mereka bisa jatuh menjadi pedagang kaki lima? Recha menanyakan keraguan yang ada di hatinya. Tokia menghela nafas kemudian berkata, sulit untuk menjelaskan masalah ini, nanti kita bicarakan saja. Tokia turun dari mobil, pergi ke gerai roti kukus kecil, meminta 2 roti kukus kecil dan 2 susu kedelai. Raditya terbangun oleh aroma roti kukus kecil, kemudian mengendus hidungnya, sangat harum. Pemilik gerai tersenyum menyerahkan 2 roti kukus kecil kepada Raditya, gadis kecil ini, semakin lama semakin cantik, sini. Kakek memberimu 2 roti kukus kecil ini. Terima kasih kakek. Bab 1124, suami istri Bensu Mashita dipukuli. Setelah Raditya mengucapkan terima kasih, langsung dia melahapnya. Tokia memandang Raditya dengan manja, nafsu makan gadis kecil itu semakin besar. Tentu saja Tokia merasa begitu, karena Raditya sudah sarapan di rumah, akan tetapi, Recha malah mengerutkan kening. Dia sengaja menggendong Recha ke belakang, bertanya dengan pelan, Raditya, apakah kamu belum sarapan? Raditya menganggukkan kepala, iya, Bibi bilang setelah aku mencuci piring, baru boleh makan. Recha dengan sakit hati berkata, Raditya, katakan pada ayah apa yang kamu sukai, nanti ayah membawamu pergi makan.
Raditya berkata dengan hati-hati, "Ayah, aku menonton TV melihat, katanya KFC itu enak. Bisakah kamu membawa Raditya makan KFC?" "Baik," Recha segera menjanjikannya, "nanti ayah membawa Raditya pergi makan." Tampaknya standar hidup Tokia benar-benar tidak terlalu baik, bahkan makan KFC saja sudah merasa mewah. Dalam 3 tahun ini, apa yang terjadi pada Tokia? Tokia datang ke pasar petani terdekat. Pasar petani terletak di desa kota, lingkungannya kotor dan berantakan, kebisingannya tidak ada habisnya. Baru saja memasuki, Recha menyadari, sekelompok orang membentuk lingkaran, menonton keramaian. Pukulan dan teriakan bisa terdengar dari waktu ke waktu di dalam lingkaran. Sepertinya suara Afril dan Bensu, sialan, ada yang sedang menindas ayah dan ibu. Recha dengan cepat masuk ke kerumunan. Dalam pengepungan, 8 penjahat menjungkir balikan kios buahnya berserakan di mana-mana. Meski begitu, mereka enggan, kemudian menghancurkan buah-buahan yang berserakan di lantai satu persatu. Afril dan Bensu sepasang suami istri menggunakan tubuh mereka untuk melindungi buah yang tersisa di roda 3, tubuhnya gemetaran. Pemimpin penjahat melemparkan tongkat tahan ledakan, berjalan menuju Afril dan Bensu dengan aura pembunuh. "Orang tua, cepat bayar biaya perlindungan, jika tidak, buah yang tersisa, dan kalian berdua, tidak akan dijamin." Bensu tanpa sadar langsung melindungi Afril di belakangnya. "Kak, 10 hari yang lalu kita sudah membayar biaya perlindungan untuk bulan ini, mengapa Anda masih datang meminta dengan kita?" Pria yang berwajah bekas luka, omong kosong, "Kemarin kalian baru saja makan, mengapa makan lagi hari ini?" Bensu berkata tanpa daya, "Baiklah, akan tetapi, biaya perlindungan yang Anda minta kepada kami jauh lebih banyak daripada yang lain. Uang yang kita untung hanya sedikit, itu uang tabungan untuk mengobati cucuku, tapi sekarang semuanya sudah kami serahkan pada Anda." "Hentikan omong kosong sialan itu," pria yang berwajah bekas luka berkata dengan tidak bersabar. "Aku bertanya lagi yang terakhir kali. Membayar biaya perlindungan, atau keluar dari tempat ini?" Bensu juga berkata dengan cemas, "Aku mohon pada kalian. Itu uang untuk mengobati cucuku. Jika kalian mengambil uang itu, sama juga dengan membunuh." Sialan, pria yang berwajah bekas luka marah, mengangkat tongkat tahan ledakan hendak menghancurkan kiosnya. Recha baru saja ingin berbicara, Tokia duluan berteriak, "Hentikan. Aku akan membayar biaya perlindungan." Pria yang berwajah bekas luka menoleh Tokia, kemudian berhenti gerakannya. Baguslah." Tokia berjalan menuju ke sisi Afril dan Bensu, berkata dengan khawatir, "Ayah dan ibu, apakah kalian baik-baik saja?" Wajah Bensu penuh dengan rasa bersalah. "Hai, putri, ayah tidak berguna. Uang untuk mengobati Raditya saja tidak ada." Tokia berkata dengan membujuknya, "Ayah ibu, tenang saja. Uang pengobatan sudah aku kumpulkan, kalian tidak perlu khawatir lagi." Dia menoleh ke pria yang berwajah bekas luka. "Berapa biaya perlindungan?" dia sambil berkata. Sambil mengeluarkan dompet, pria yang berwajah bekas luka berkata, 40 juta. Apa? Tangan Tokia yang sedang mengeluarkan berhenti gerakannya, dengan tampang terkejut melihat orang tersebut, "Sebuah kios yang menjual buah, kamu mengenakan biaya 40 juta untuk perlindungan. Mengapa Anda tidak merampok saja?" Bab 1125. Siapakah yang mengincar kita? Pria yang berwajah bekas luka berkata, "Sialan, menagih 40 juta itu sudah harga sahabat. Kalian telah menyinggung orang besar, jika bukan kami yang melindungi kalian, kalian akan mati. Apakah nyawa kalian tidak bernilai 40 juta? Tokia bertanya, "Siapakah orang besar yang telah kita singgung?" Pria yang berwajah bekas luka berkata, "Tak ada, singkatnya, orang-orang mengincar kalian, kami telah membantu kalian selama ini." Tokia menarik nafas panjang, berpikir dalam, dia mungkin bisa menebak siapa yang mengincar orang tuanya. Dia berkata, "Sekarang aku tidak punya uang yang banyak, sisa 4 juta saja. Kamu berikan aku waktu, aku akan mengumpulnya." Orang miskin. Pria yang berwajah bekas luka memarahinya,
Setelah mengambil uang, dia membawa orangnya pergi. Melihat kondisi, Recha merasa sakit hati. Kondisi kehidupan keluarga Tokia lebih parah dibanding yang dipikirkan. Hai, ketika aku tidak ada dalam 3 tahun ini, apa yang terjadi sebenarnya? Tentu saja Recha tidak akan membiarkan pria yang berwajah bekas luka pergi begitu saja. Dia menengok Raditya, pergi dari kerumunan, berhenti melangkah. Apa aku sudah membiarkan kalian pergi? Sekelompok orang yang bersama pria berwajah bekas luka ini tercengang, menoleh ke belakang dengan bingung. Siapakah kamu? Kamu masih belum pantas menyela di sini. Recha mencibir, aku adalah Raja Neraka yang merenggut nyawamu. Suami istri Bensu dan Afril melihat Recha, kedua matanya membesar, hati berdebar cepat, tubuhnya bergetar tak terkendali. Recha, akhirnya kembali. Recha yang telah meninggalkan istri dan putrinya selama 3 tahun, benar-benar kembali. Apa yang dia lakukan kembali ke sini? Saat ini, kedua otak mereka kosong, bingung. Recha datang dengan Raditya di pelukannya, meminta maaf ayah dan ibu. Aku minta maaf, telah menyusahkan kalian selama ini. Kalian tenang saja, aku akan menjelaskan masalah ini dengan jelas pada kalian, memberikan alasan yang tepat. Kemudian, Recha menyerahkan Raditya ke Tokia. Tokia, kamu menjaga Raditya. Masalah ini serahkan padaku, jangan membiarkan Raditya melihatnya. Dia berbalik badan menuju arah pria berwajah bekas luka. Setelah sekian lama, Afril dan Bensu baru sadar kembali. Mereka memandang Tokia dengan tatapan terkejut. Tokia, ini apa yang terjadi? Tokia menghela nafas. Aku juga tidak tahu. Dia bilang dia akan menjelaskannya nanti, kita tunggu saja penjelasannya. Afril menghela nafas lagi. Apa yang perlu dijelaskan lagi? Dengan alasan Recha meninggalkan istri dan anaknya, pergi ke Jade Country melamar Putri Lea, itu tidak dapat dimaafkan selamanya. Bagaimana menjelaskan pun tidak ada gunanya. Recha berjalan langsung menuju ke pria berwajah bekas luka, memerintahnya. Bersujud kemudian minta maaf, memotong lidah kalian, untuk menebus dosa kalian memarahi orang lain, untuk hidup. Jika tidak, bunuh tanpa belas kasihan. Pria berwajah bekas luka dan yang lainnya tercengang, kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kirain kamu siapa? Di sini masih belum giliranmu untuk memerintah. Masih ingin aku memotong lidahku sendiri, aku yang akan memenggal kepalamu. Recha berkata, aku adalah menantu mereka, menurutmu apakah aku perlu mengurus ini? Setelah selesai berbicara, kemudian orang-orang mulai membicarakannya. Hah? Apakah dia menantu keluarga Mashita yang tidak berperasaan itu? Dia meninggalkan istri dan anaknya, pergi menikah dengan wanita kaya, bagaimana dia bisa pulang tanpa rasa malu? Orang seperti ini, tidak perlu dimaafkan. Recha tersenyum pahit, tampaknya reputasinya sudah sangat buruk. Akan tetapi, tidak apa-apa, aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Pria berwajah bekas luka dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Haha, ternyata kamu pria yang tidak berperasaan itu, tampangmu benar tampan, pantas menjadi suami wanita kaya. Mengapa sekarang kembali lagi? Apa karena wanita kaya itu sudah bosan? Kemudian ditendang, plak. Recha tanpa ragu menamparnya. Aku memberi kalian 2 kali kesempatan. Lakukan sesuai yang aku perintah. Jika tidak, bunuh tanpa belas kasihan.